murtad karena pernikahan, lalu kembali menjadi mualaf bersama anaknya. Silakan simak kisahnya. Enti Normawati Said. Tadi kaget nih Bu Penti kan Bu Penti mualaf, cuman Bu Penti ternyata awalnya muslimah ya? Muslim. Oh, nah ini gimana nih Bu ceritanya nih Bu? Awalnya muslimah kemudian jadi mualaf gitu. Nah, Nah, ini awalnya kita pengen tahu uh, Bu Penti ini dulunya seperti apa sih di muslimah itu kok sampai bisa pindah agama kemudian balik lagi ke Islam? Dulunya Bu Penti seperti apa sih? dulu kalau cerita dulu sih kayaknya bangor banget ya gitu loh. Kalau cerita bangor ya, Iya, tapi iya. bangornya nggak masih terarah lah gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya bangor terarah. Tapi kalau misalnya agama memang dari saya dulu tuh saya belum mengerti memakai hijab, Oh. belum tahu masalah seperti itu nggak ada. Pokoknya Hmm. menurut saya Islam itu adalah ya keluarga saya, orang tua saya Islam, berarti saya ikut Islam, itu, gitu. Jadi, kenapa saya dulu Muslim masuk Kristen, ya sebenarnya berpatokan dari usia juga. Ketika itu usia makin bertambah, saya udah bekerja kemana-mana, sampai ke Kalimantan saya kerja sampai Oh, di Kalimantan juga, Kalimantan. gitu kan. Jadi, berteman dengan siapa saja, gitu. Memang untuk, makanya saya kadang suka menyarankan kepada teman-teman mualaf itu, belajar agamalah Islam lebih dalam. Ngaji Al-Quran, saya khatam gitu Oh, kan, gitu. Masya khatam Allah. Al-Quran gitu, walaupun ngajanya tajwidnya apa, kalau sekarang saya udah belajar tajwid, belajar apa baru ngerti gitu ya. Kalau zaman dulu kan pokoknya ngaji gitu, ya mengikuti apa yang, eee, orang tua gitu aja. Orang yang sangat, apa ya, untuk ke lawan jenis itu kurang begitu, apa ya, cuma berteman aja, gitu. Untuk pacaran, yang anak sekarang lah ya, pacaran apa gitu, bisa dihitung lah ya. Nah, tapi, untuk, eee, karena kita kan berenam nih, saya satu sekandung itu 6 orang. Kita tuh berenam itu karena Bapak Padang, gitu. Bapak Padang, jadi sebenarnya, eee kita tuh diwajibkan mengenalkan pasangan, lawan jenis kita, pacar kita lah. Cuman, eee, saya itu nggak ada tipe untuk pacaran, enggak, cuman bandel saya itu ya, wah kemana mana lah. Namanya disko zaman dulu ya, tahun Iya, 90-an lah ya, gitu. iya, iya. Disko apa gitu, jadi saya jalanin gitu dengan bandel-bandelnya saya. Cuman, nah itu dia, eee, seiring waktu saya itu memikirkan ketika adik saya sudah menikah, kakak-kakak saya sudah punya anak, dan saya yang urus semua, pengen deh punya anak. Tapi untuk pasangan tuh nggak ada. Kriteria pun nggak ada, asal Nggak ketemu ada, aja gitu ya? nggak ada. Iya, pokoknya kalau misalnya ada yang karena usia udah 33 tahun, kita berpikir kalau sudah usia 33, ya udahlah. Siapa aja, gitu. Siapa yang ngajak nikah, ayo. Waktu itu seperti itu. Oh, gitu ya? Jadi untuk pacaran nggak ada. Sebenarnya orang tua itu orang yang paling baik, karena saya zaman dulu tahun 80-an ya, saya tuh usia, SMA aja tamat tahun 93 gitu ya. Jadi waktu itu tahun 80-an itu, eee, kelas 2 SD kelas 4 SD saya udah bisa baca huruf gundul. Karena, eee, kela kita tuh dibedakan antara madrasah sama SD umum. SD umum pagi, lu sore ngaji. Dan itu madrasah, dan ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sama kayak kita, gitu. Jadi sebenarnya nggak salah mereka, yang salah tuh saya sendiri. Kalau ibu meninggal tahun 93, bapak itu meninggal tahun 2002. Itu pun saya nggak ketemu jenazahnya karena saya di Kalimantan, lagi di hutan. Jadi saya tidak bisa bertemu dengan almarhum bapak. Awal tahun 2000, saya menikah 2007. 2007 itu sebenarnya sudah
banyak ya Di perbedaan. Oke, baru balik ya, 2007 perjanjian dengan mantan suami ketika itu kita masing-masing. Oh, iya. Tadinya seperti Iya, itu. iya, iya. Cuman kan kita tidak bisa dari gereja tidak akan mengeluarkan surat nikah kalau misalnya tidak satu agama. Ada Apalagi motifnya. HKBP. Iya, iya. HKBP itu agak berat kan. Jadi akhirnya saya menikah, saya ikut jadi kalau di HKBP itu ada namanya Sintua. Sintua itu di bawah dari pendeta. Jadi pendeta Sintua. Sintua. Nah, saya belajar lah di situ dan nginep di rumah Sintua itu. Situ belajar ikrar. Ikrar, belajar gimana 10 kebaikan dan 10 apa ya kalau kita bilang kalau di Islam itu rukun Islam, rukun iman. Begitu juga dengan Kristen ada. Waktu itu saya baca 10. Itu harus hafal ketika kita mau dibaptis. Oh, jadi konsekuensi ya, padahal awalnya pengennya masing-masing. Tapi ketika saya ke Medan, nggak bisa. Nah, itu kebablasan jadinya, Bu ya? Iya, dan itu saya lari kan. Ke Oh. Medan itu saya lari. Gimana Bu ceritanya tuh? Pasti suami kan ngejar-ngejar, Bu. Lari. Jadi begitu dia bilang, kan kita nikah yuk. Ini nih jodoh gue, gitu kan. Ya udah, karena memang tidak ada pacaran. Jadi ya udah. Tapi kan kita beda gini gitu. Terus nanya sama calon mertua ketika itu. Ya kalian masing-masing aja. Mertua itu manusia baik banget, cuman beda salahnya di Kristen gitu aja ya. Jadi waktu itu begitu kita ini terus saya bilang, "Ya udah nggak masalah. Mama nggak masalah." Akhirnya kita ini kau udah siap. Akhirnya pulang ke Medan. Dan kakak-kakak ini sebenarnya tahu saya ke Medan. Kakak adik itu tahu, abang saya tahu saya tuh kalau dibilang agama saya alhamdulillah lebih daripada mereka. Ketika itu untuk cinta, nah itu ya, itu ada orang beranggapan kalau saya itu menikah dengan mantan suami itu karena harta. Kebanyakan seperti itu. Lu pindah agama karena harta. Cuma enggak. Dia pun sudah berhenti kerja, sudah tidak bekerja lagi. Akhirnya kita sama-sama pengangguran nih. Pengantin baru sama-sama pengangguran. Cinta itu berjalan waktu. Kita tumbuh karena ikatan. Karena kita sering komunikasi ya. Nah, ini berapa lama tuh Bu berumah tangga dengan 10. Di sana di Medan 10 tahun? Enggak. Jadi begitu kita nikah, selesai 5 hari kemudian saya dibawa ke Bekasi. Kita sama-sama jadi pengangguran. Mertua lah yang baik. Sering ngasih beras, sering ngasih ini karena dia tahu saya tuh keluar dari agama saya karena anaknya. Makanya saya bilang mertua yang paling baik itu tuh dia. Baik banget. Gitu. Jadi begitu saya sudah di Bekasi, saya pun tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tinggallah di rumah ipar. Karena rumah mertua kecil waktu itu. Nih ya, hamil 4 bulan barulah dapat bekerja. Suami dapat kerja di Bangka Belitung. Kalau tahu Laskar Pelangi, Manggar, daerah sana. Karena kan di sana Timah ya. Iya. Kali sebenarnya mantan suami sudah mulai curiga. Curiga saya selingkuh. Karena kan 7 tahun pertama itu ketika dia kerja di Belitung, Sambil tinggal itu ya. Tinggal. Jadi saya benar-benar mengurus anak sendiri, semua ngurus sendiri. Apalagi waktu itu kita baru punya rumah, saya punya tabungan, udahlah kita beli rumah gitu. Kita cicil tiap bulan, gitu kan jadilah gitu. Jadi akhirnya selama 7 tahun itu dia pulang pergi terus, 3 bulan sekali baru pulang. Itu pun pulang nyampe Bekasi, ada waktu itu pernah kebakaran di lahan dia, pulang cuma sehari dia kan di Bekasi. Itu. Nah, waktu itu suami itu selalu selingkuh, selalu berpikir saya selingkuh. Tapi saya bilang ya udah gini, aku ikut deh ke Belitung. Namanya suami istri.
Tapi dia nggak pernah kasih. Hmm. Nggak tahu masalahnya karena apa, nggak tahu deh gitu kan. Alasan karena tempat tinggal atau gimana saya nggak tahu. Saya cerita sama dua teman saya nih, saya bilang, kenapa ya si si bapak ini suka banget curiga gitu. Mereka kan manggil saya bule karena kan saya lebih tua dari mereka gitu kan. Coba Le, jangan-jangan dia tuh yang ini gitu. Gue nggak ngerti deh gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Le, lu tenang gak sih dengan agama lu yang sekarang gitu. Karena mereka tahu saya itu dari Islam. Karena mereka kan kalau datang ke rumah, saya kan suka masak nih. Datang ke rumah, makan, Le, yang pasti di rumah gue halal. Nggak ada yang gitu-gitu gitu. Jadi mereka tahu. Jadi cerita, terus mereka bilang, udah Le, coba lu belajar lagi. 2000 itu mulai terus lah goyang, malah berantem. Cuman tetangga kanan kiri itu kan, saya nggak mau ribut sama mantan suami, walaupun dia seperti apa, bagaimana. 2015 abang saya satu-satunya meninggal. Nah, ketika itu saya sama ipar dan keponakan ini nih deket. Jadi ponakan kan waktu itu kuliah di Brawijaya di Malang, di telepon. Tan, Yaya masuk rumah sakit, katanya kritis. Siapa yang kasih tahu? Yain tahu dari Bogor. Yain yang dengar. Ya serial gitu kan. Terus, enggak, mereka telepon ke pacar serial gitu kan. Serial nanya gitu kan. Ya udah besok tante Penti ke sana. Nah, sebelum berangkat, telepon dulu sama istrinya. Enak bener. Lili masuk rumah sakit, almarhum tuh namanya Lili kan. Iya gitu. Iya Fen. Kritis gitu. Itu jam 10 malam. Itu udah mau pergi sama mantan suami nggak boleh. Jangan malu-maluin gitu. Oke lah besok pagi ya subuh kita jalan ya. Ponakan telepon lagi. Subuh tante Fenty udah jalan. Kalau mama bilang ya udah di BMC, udah masuk rumah sakit. Jam 12 malam itu ini handphone kan saya pegang nih. Dengan 2015 tuh perasaan saya kan 2005 dari 2015 itu memang karena sering bersama mantan suami, saya udah gak tidur sama suami. Saya tidur di bawah, tidur di atas, atau saya di kamar lain. Udah nggak satu kamar, sebenarnya udah nggak seranjang gitu kan jatuhnya. Ya akhirnya di malam itu saya kayak setengah 12 malam tuh bangunin almarhum abang tuh kayaknya bangunin, pen gue udah sehat, besok lu ke rumah gue. Ini kayak jantung les gitu kan. Apa dia nggak ada? Itu telepon bener kakak ipar. Fen, ya udah nggak ada. Di mimpi, perasaan tuh mimpi jenggotan, ala dia gitu kan. Nah baju tuh baju koko tapi ini udah sobek, celana pendek. Ada waktu itu memang dia baru pulang dari Semarang kalau nggak salah kan ada bisnis gitu. Akhirnya pagi-pagi saya berangkat ke sana. Waktu itu belum ditutup, tapi sudah dimandikan. Cuman wajahnya kita lihat sama dengan di mimpi. Itu mulai galau tuh. Apa ini? Apa gara-gara gue dia kayak begini gitu. Karena saya dengan almarhum abang dekat. Almarhum abang itu laki-laki satu-satunya di antara 5 kita berenam. Kita 5 semua. Gitu. 6 bersaudara, 1 cowok. Dia yang dekat sama saya. Jadi disitulah saya seperti itu. Nah, hari ketiga saya diajak pulang sama mantan suami. Saya kan di situ akhirnya nginep di situ sampai ke kuburan, sampai selesai, sampai ada tahlil. Saya cuma ngeliatin doang, nggak bisa ngedoain, nggak bisa apa gitu kan dengan beda agama. Akhirnya hari ketiga saya diajak pulang ke mantan suami. Pulanglah, kita pulang sama di malam itu juga dimimpiin. Dimimpiin lagi. Dan dimimpiin itu dimasukkan ke dalam kuburan dia. Dia cuma bilang, gue yang Islam aja begini gimana lu? Dan itu nggak bisa napas. Nggak bisa napas, tarik sampai akhirnya dibangunin. Kenapa? Enggak ada. Nah itu galau terus galau sampai akhirnya mau ke Medan, mau kemana itu terus galau. Karena
selalu kan kalau misalnya ada Paskah atau kita pulang Medan gitu kan, karena ada masih banyak keluarga sama mertua apa, kadang jalan-jalan keluar kota. Itu tidak ada ketenangan, bawa anak ke gereja pun tidak ada ketenangan batin. Gitu loh. Kan saya juga sering ke gereja gitu kan. Bawa anak juga sekolah minggu gitu kan. Itu nggak pernah nggak pernah ada. Itu awal mulanya itu seperti itu. Dia tidak pernah mau ngomong sama saya. Oh, gitu. Tapi transfer sering. Setiap bulan dia kirim. Ketika saya mau melahirkan, karena waktu itu juga saya sesar, dia koma di rumah sakit di Harapan Kita karena sakit jantung kan, dia punya sakit jantung, dia koma, dia ingat cuma bilang, "Penti gimana nih? Siapa yang ngurus dia lahiran?" Karena memang saya sendiri. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma sendiri. Terus istrinya cuma bilang, "Sabar, Penti sehat di sana. Baru lahiran anaknya cowok." Udah. Dan itu sempat hilang kan dia waktu itu sempat berapa menit, kalau istrinya bilang ada 5 menit atau 10 menit sempat nggak ada. Terus dipacu lagi, alhamdulillah. Karena dia udah pakai morfin kan, karena udah sakit terus. Nah, kemudian gimana tuh Bu, suami itu? Pasti merasakan ya kayaknya? Nggak tenang apa gimana gitu pasti? Karena dia sendiri pun bukan orang yang taat. Oh, Jadi cuek ya Bu ya? cuek. Ketika itu juga dia ada kerjaan di Lembang. Dia kita ada kerjaan bangun villa waktu itu, kerjaan di sana, terus saya juga pulang pergilah dari sana. Jadi dia nggak pernah tahu dan tidak pernah ketemu kan, jadinya batin itu terus, aduh gimana ya gini, batin terus, jadi nggak ada ketenangan. Ketemu ya teman-teman inilah, udah Le, apalagi sih lo pikirin Le gitu, lu mikirin apa? Yang saya pikirkan cuma satu, mertua. Walaupun mertua saya selalu bilang, kalau kau udah nggak tahan, sudah kau lepas. Karena mertua tahu baik banget. Makanya begitu sudah 2016 akhir Desember dia meninggal, mertua. Di saat itulah makin galau lagi. 2016 anak bikin ulah sebenarnya. Anak itu usia masih 9 tahun. Edo itu masih 9 tahun. Kadang kan suka ada bukber. Anak ini kan si anak tuh sekolah negeri, SD negeri. Di SD negeri itu kan lebih banyak muslimnya daripada Westernnya. Jadi begitu buka bersama dia diajakin, mau dong Pak, anterin aku dong gitu. Terus kata bapaknya, "Hah, gimana? Jualan nggak bisa ngantar." Akhirnya diantar lah sama bapak. Begitu orang pada buka bersama, dia ikut buka makan karena di lapangan kan, lapangan sekolah. Begitu teman-teman yang ngambil wudhu, dia ikut ngambil wudhu. Bapaknya di luar udah udah panik gitu kan. Gurunya nelfon, "Kan gue bingung gue salut sama lu gitu. Karena Miss gurunya itu nih tahu saya itu muslim gitu. "Kenapa Miss? Anak lu mau sholat." Haduh, gue berantem sama bapaknya. Bener, gitu ke rumah berantem. "Kamu ngajar?" "Enggak pernah." Karena rumah itu nggak begitu jauh tuh dari musola. Nggak jauh, dekat banget, tinggal paling 5 menit jalan kaki nyampe gitu. Karena memang dia kadang ngelihat, itu teman-teman ngapain ya Bu? Ya teman-teman gitu kan muslim, banyak kan muslim. Itu namanya mau sholat. Ya, ribut sama mantan suami, dikirain saya mengajarkan Islam. Tapi nggak. Karena saya selalu sholat. Pokoknya deh, ini jangan, kamu tuh Kristen, jangan gitu. Udah. Juli itu saya baru pulang dari Singapura sama anak kedua gitu kan. Baru pulang, nggak ada senyum, nggak ada apa. Ini malam itu dia udah mulai ngajak ribut deh. Ribut. Sekarang abang kenapa sih mikirnya apa? Kamu selingkuh, kamu WA-an gini-gini. Ini handphone, kamu cek. Dulu laptop kamu cek. Sekarang handphone kamu cek. Silahkan dicek. Ada
ini si Regi siapa? Itu teman SMP. Silahkan deh, dia cek juga. Enggak juga. Pokoknya ribut lah akhirnya. Hari itu memang ribut besar banget. Sampai akhirnya saya udah biru. Mata udah sembah pula udah biru-biru gitu kan. Bilang, tetangga memang tidak ada yang tahu. Karena saya pikir kita udah malu untuk itu. Sekarang abang maunya apa? Ya kamu maunya apa? Ya dulu kita bisa. Kayak begini, mumpung Edo masih kecil, nggak pusing. Bener, nggak pusing. Enggak. Nah, akhirnya adem karena anak pulang sekolah. Sampai malam. Malam ribut lagi di depan anak. Jangan, ada Edo. Nanti sesudah Edo tidur silahkan. Sampai akhirnya saya dipojokin ke dinding. Waktu itu udah nggak bisa napas. Akhirnya anak bilang, sian ibu pak, sian ibu pak. Udah. Saya bawa Edo, saya gendong, saya taruh di kamar. Tidur. Gitu. Nanti mantu tidur. Anak ngomong, Bu, mendingan kita pergi dari sini. Saya bilang, kalau pergi dari sini ibu kan nggak kerja. Buku tabungan ini sama bapak. Semua sama bapak. Yang pertama, kita tidak pernah tinggal di sini, tidak tinggal enak kayak begini, tidur enak, pakai AC, enggak deh. Rumah petak, rumah jelek. Enggak apa-apa. Ini kita masuk Islam. Itu yang dia bilang pertama kali. Umur 10 tahun. Emang Islam menurut Edo gimana? Dia cuma bilang, Islam itu bersih, Bu. Mereka mau ibadah aja, mereka pakai cuci kaki, cuci muka, cuci wudu kan sebenarnya. Cuman dia cara enggak, itu namanya wudu. Nah, itu terus mereka masuk ke rumah ibadahnya. Kita ke gereja aja pakai sepatu. Kan mereka enggak, Bu. Buka sendal, buka sepatu. Malam itu akhirnya emaknya berpikir loh. Saya berpikir, apa benar? Apa emang harus masuk Islam? Yang pertama saya telepon tuh 2 teman saya yang kemarin itu. Udah, Le, kalau emang mau pergi-pergi. Besok jalannya enak nih, Le. Oke. Saya sering lari pagi. Jogging itu dari jam 5 sampai jam 6. Itu kompot. Jadi pagi itu saya lihat dan suami masih tidur kan. Saya kumpulin dulu baju seadanya. Saya bawa ke rumah tetangga yang udah deket. Buat titip baju gue. Lu mau kemana? Titip baju dulu. Nah, muter lagi. Balik lagi, bawa sedikit lagi baju. Yang penting baju anak dulu kan. Akhirnya saya pulang jam 6, beres, masak, dan lain-lain. Alasan ngantar anak sekolah. Abang ikut nggak usah. Nanti sekalian mau rapat komite. Akhirnya bilang gitu. Akhirnya kita pergi. Adik, kita nggak pulang hari ini. Nggak apa-apa. Aku senang kok kita nggak pulang. Aku malas lihat bapak. Anak 10 tahun nggak ngerti. Akhirnya saya kabur. Pergi ke rumah kakak di Cibinong. Karena hubungan waktu itu sudah mulai membaik. Sejak almarhum abang meninggal. Nah, kemudian syahadat di Cibinong. Cibinong itu. 2017 itu saya selalu minta sama Allah jangan salah jalan lagi. Sampai kan saya bolak-balik pindah karena kan terus dilacak sama mantan suami. Akhirnya 2018 karena saya belum bercerai itu 2019 baru bisa dapat. Karena nggak ada dana, uang saya semua tabungan diambil sama mantan suami. Jadi akhirnya 2018 saya itu titik balik saya, ya Allah tunjukkan mana yang terbaik buat saya.